Bang, abang Muslim? Muslim, saya Muslim. Baik, silakan Bang. Saya Muslim. Tadi Kita sudah fokus mendengar kayaknya ya. Saya sebagian mendengar, hanya 2 orang tadi yang naik. Jadi saya ingin menggarisbawahi terkait judul tadi yang awal, terkait masalah menuhankan Muhammad, biar fokus satu-satu, nggak Ya, ngeyayai saya ganti dulu background saya Boleh, sebentar, sebentar. silakan. Ini ya, nah ini, ya silakan. Nah, jadi gini, biar fokus, nggak ngeyayai kemana-mana. Oh, jadi posisinya biar satu poin. Karena kalau membahas segala perkara dalam Islam ntar kebanyakan. Jadi malah bercanda kayak si Rasid. Gini, Anda kan menuliskan deskripsi di background Anda diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Saya mendengarkan sebagian apa yang Anda sampaikan tadi, 3 orang naik lah kalau nggak salah. Jadi nggak dari awal. Begini, di dalam Islam ada tabaruk. Ini ajaran Islam ya. Saya nggak akan mencerca ajaran Anda, agama Anda. Enggak. Saya nggak tahu syariat agama Anda seperti apa, nggak tahu. Saya nggak tahu isi Injil seperti apa, saya nggak tahu. Cuman karena Anda stop menuhankan Muhammad, kebetulan saya scroll TikTok, saya ingin hanya bahas ini saja. Begini, pertama, di dalam Islam ada tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah, bukan menuhankan. Antara tabaruk ada wusul, ada tawasul. Ini yang harus dipahami. Wusul itu langsung kepada Allah, itu dilakukan oleh umat Islam. Dan ada juga tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah, seperti sholawat kepada baginda Nabi, lalu ila hadrati misalnya kepada para nabi, para waliyun min auliyaillah, kepada ulama, dan juga kepada guru-guru, bahkan bisa tawasul terhadap perbuatan baik kita. Jadi ketika Anda melihat misalnya ada, tadi kan Anda mencontohkan ceramah sebagian orang tuh, saya lihat tuh, ada Habib Fikri, saya lihat di sana, ada Habib Bahar. Pertama, hadis terkait masalah ada sahabat yang meminum air kencing, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi hadis ini ada yang maudu, ada yang doib, ada yang soheh. Itu harus dirinci dulu semuanya. Nah, terkait masalah tabaruk secara umum, ada memang para sahabat yang tabaruk terhadap darah bekas bekamnya baginda Nabi. Itu ada sampai diminum, ya ada itu. Dan untuk spesifik air kencing, itu ada ikhtilaf. Jadi harus dipahami dulu, di kalangan umat Islam pun urusan akidah aja beda-beda. Ada yang Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Parobi, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi ada perbedaan pemahaman dalam Islam. Mungkin kalau di dalam saudara-saudara yang Kristen, saya nggak tahu semuanya. Saya nggak berani bilang terlalu lebih. Mungkin ada seperti Katolik, Protestan, dan juga yang lainnya. Jadi ini harus dipahami dulu. Jadi nggak bisa Anda misalnya melihat ada tingkah laku di kalangan umat Islam atau juga disampaikan oleh sebagian penceramah di kalangan umat Islam dijadikan rujukan utama sebagai landasan bahwa itu ada sesuatu yang yang pasti. Gitu. Di dalam Islam ini ada 12 ilmu agama. Ketika Anda menyampaikan bahasa Quran dan yang lainnya, Quran aja harus paham asbabun nuzul. Makanya kalau kalangan kami Islam yang ahlu sunnah wal jamaah di pesantren ketika ngaji tafsir, enggak dari tafsiran Quran model-model kayak gini. Ini kan hanya sederhananya saja. Ada tafsir Munir kita ngaji, ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Ketika turun misalnya satu ayat yang dibaca itu asbabun nuzulnya seperti apa. Jadi enggak tahu. Nah, simpulnya yang ingin saya sampaikan secara spesifik garis besarnya singkatnya biar enggak kelamaan. Terkait masalah ada katakanlah misalnya tabaruk yang saya tahu yang sudah jelas soheh. Ketika ada sahabat misalnya meminum darah bekas bekamnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya itu ada. Lalu ada yang tabaruk pakaian, jubah, ada yang bilangnya jaket. Jubahnya baginda Nabi lalu dipakai diminta tabaruk ngalap berkah. Bahkan boro-boro kepada baginda Nabi, kepada ulama pun itu diperbolehkan. Itu namanya tawasul, bentuk tabaruk. Jadi bukan menuhankan. Seperti begini contoh. Di Islam ya, ahlu sunnah wal jamaah contoh. Kita misalnya sakit kepala, kita beli obat ke warung. Itu kalau tertib, antara apa yang keluar dari lisan, di pikiran dan juga hati harus sinkron. Begini, saya tadi sakit kepala nih. Alhamdulillah, saya nyariat. Beli obat anu, saya nggak sebut merek ya. Misalnya beli obat anu, alhamdulillah syariatnya obat ini yang menyembuhkan, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Itu antara usul dan tawasul, bukan berarti menuhankan obatnya. Karena dalam Islam ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menganggap ada sesuatu pun yang memberikan manfaat kecuali Allah, kecuali hanya pelantara. Seperti itu. Sudah, Bang? Jadi bukan menuhankan. Ya, Sudah? silakan. Baik.
Tadi sudah kita kasih kesempatan Muslim ya, kita tunjukkan bahwa di sini Muslim itu dikasih karpet merah ya, dikasih karpet merah, dikasih kursi panggung ya, kesempatan untuk mengklarifikasi atau untuk menjawab syubhat-syubhat yang kita berikan. Jadi ini mohon maaf beribu maaf nih sebelumnya Abang Raden Syiar Langit. Pertama-tama sekali kita ini terkesan seperti melakukan debat kusir karena umat muslim itu tidak tahu apa menuhankan. Itu masalahnya. Termasuk Anda, mohon maaf sekali ini. Makanya saya harus mendidik setiap muslim yang datang kemari, ya. Saya didik dulu pengertian menuhankan. Apa sih menuhankan itu? Menurut Al-Quran, bukan menurut Anda dan bukan menurut saya. Nggak boleh. Ya kan? Kalau menurut Anda, menurut saya, nanti jadi jatuh-jatuhnya subjektif. Silakan. Baik, Penjelasan kita ambil mantap satu dulu. ayat di dalam Al-Quran. Kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-31. Dan At-Taubah dulu aja lah. Silakan atau saya mau lihat ininya. Silakan, saya dengarkan. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 disebutkan begini. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Betul? Ya, silakan lanjutkan. Nah, di situ ada narasi menuhankan manusia. Rahib-rahib dan ulama dituhankan. Nah, menurut Muhammad, ini menurut Muhammad nih, dijelaskan kenapa sih kok mereka itu dihukumi sebagai perbuatan menuhankan rabi-rabi dan alim ulamanya. Al-Kisah, ada seseorang bernama Adi ibn Hatim. Ya, Adi ibn Hatim, dia seorang Nasrani. Dia memakai kalung salib dari perak. Datang dia menemui Muhammad. Lalu ramai orang-orang datang. Oh, Adi bin Hatim datang menemui Muhammad. Waktu itu Muhammad sedang membaca surat At-Taubah ayat 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. Lalu Adi bin Hatim bilang kepada Muhammad, kami tidak menuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak menuhankan alim ulama kami. Lalu apa kata Muhammad? Kamu menjadikan mereka sebagai Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara mentaati mereka tanpa batas-batas lagi. Misalnya, mereka mengharamkan yang halal, kamu ikuti. Mereka mengharamkan yang halal atau sebaliknya, menghalalkan yang haram, kamu turuti. Yang demikian itulah ibadah kamu kepada rahib-rahib dan alim ulama kamu. Ini menurut penjelasan Muhammad. Biar kita tahu. Bukan berarti bahwa mereka itu percaya bahwa alim ulama itu sang pencipta alam semesta. Bukan berarti seperti itu. Ya, dengan cara mentaati tanpa batas-batas lagi. Kalau ulama itu bilang darah itu halal untuk diminum. Sedangkan Allah berkata haram, tapi kamu lebih turut apa yang dikatakan oleh ulama itu. Itu kata Muhammad bentuk penuhanan kamu kepada alim ulama kamu. Apakah itu terjadi kepada orang Islam? Saya jawab, iya, itu terjadi kepada orang Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan khinzir atau babi. Tidak boleh dikonsumsi dalam Al-Quran. Mau sampai jungkir balik pun di dalam Al-Quran dikatakan darah tidak boleh dikonsumsi. Tetapi apa yang terjadi kepada para pengikut Muhammad? Kepada Abdullah bin Zubair, ketika dia meminum darah Muhammad, diminumnya darah Muhammad itu, apa kata Muhammad? Karena darahmu telah bercampur dengan darah saya, maka haram tubuhmu disentuh oleh api neraka. Apakah Muhammad memarahi orang yang meminum darahnya? Ya kan? Jadi kalau kita pakai standarnya Muhammad, kita pakai hukumnya Muhammad, sebenarnya pengikut Muhammad itu udah menuhankan dia. Dengan cara dia lebih lebih patuh kepada hawa nafsunya dengan cara meminum darahnya Muhammad ketimbang kepada Al-Quran.
Sudah. Itu yang pertama. Kemudian menuhankan yang kedua itu juga tertulis di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 tertulis, mereka, ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran. Apakah menuhankan hawa nafsu itu begini? Wahai hawa nafsu, berikanlah kepada... Kan nggak ada. Makanya pengertian menuhankan ini apa? Sesuai Al-Quran itu. Nah, menuhankan hawa nafsu adalah bagaimana Anda menaklukkan diri Anda terhadap hawa nafsu. Sehingga Anda mengikuti hawa nafsu itu. Taat, patuh, tunduk, takluk. Dikuasai oleh hawa nafsu itu. Ketika seseorang dikontrol oleh hawa nafsunya, dia melakukan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Artinya dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya yang menguasai dia. Nah sekarang apa yang terjadi kepada umat muslim? Siapa yang menguasai umat muslim? Siapa yang membuat umat muslim bergerak? Siapa yang mengontrol umat muslim? Muhammad. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak Muhammad? Siapakah yang membuat muslim pagi-pagi pergi kumur-kumur, lalu begini dan begini? Siapa yang membuat umat muslim seperti itu? Siapa yang membuat umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Siapa yang membuat umat muslim panjang jenggotnya? Siapa yang membuat muslim celananya cingkrang? Siapa yang membuat umat muslim pergi ke Arab menciumi batu? Semua adalah Muhammad. Udah. Makanya saya bilang, kalian telah mengilahkan Muhammad itu. Sudah. Baik, silakan tanggapannya. Silakan. Saya sudah menjelaskan dari tadi antara wusul dan tawasul. Lalu Anda tambahin terkait masalah ayat-ayat yang tadi Anda sebutkan. Begini, di dalam syariat Islam jangan samakan dengan logika Anda dan ajaran agama Anda dong. Pertama, di dalam ajaran kami, baginda Nabi Muhammad SAW itu dispesialkan beda. Segalanya suci yang ada di badannya. Anda kalau mau nggak nganggap suci, ya itu mah hak Anda. Wong agamanya juga beda. Itu pertama. Saya nggak berani bahas-bahas tentang syariat agama Anda ya. Saya nggak tahu isi Injil seperti apa. Nggak. Tapi ketika Anda dengan narasi seperti itu, saya sebagai umat muslim merasa tersinggung. Seperti itu. Saya nggak bakal menghina-hina agama Anda. Saya tidak diajarkan oleh guru saya untuk menghina agama lain. Silakan. Agama Anda, agama Anda. Agama saya, agama saya. Itu pertama. Ya. Begini, nggak bisa Anda memaksakan apa yang ada dalam pola pikir Anda lalu menafsirkan Al-Quran dengan serampangan, lalu dipaksakan dengan logika Anda. Pertama, di dalam syariat ajaran kami, Nabi Muhammad statusnya ya manusia biasa, karena di sana bentuk tubuh, fisik dan yang lainnya adalah seperti itu, seperti manusia. Bahkan kalau saya harus baca kitab Sirrul Asror, entarnya jadi kepanjangan, semua alam semesta beserta isinya berasal dari Nur Muhammad. Bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan Nur Muhammad dulu. Gitu. Saking kalau saya jelaskan terlalu panjang, ntar jadi ngeyayai kemana-mana. Saya nggak suka debat ngeyayai terlalu jauh, nggak fokus dari masalah. Itu pertama. Jadi begini. Sebagaimanapun saya misalnya menjelaskan terkait masalah menuhankan, itu kan menurut Anda deskripsi Anda, penjelasan Anda terkait masalah menuhankan Muhammad. Bagi kami, menuhankan itu, pemahaman menuhankan adalah nafi isbat. Anda paham kan nafi isbat? Itu menuhankan, mau ke nafsu, mau ke Nabi Muhammad, mau ke apapun itu di luar Allah. Itu rukunnya nafi isbat. Rukunnya, entarnya orang kalau sudah paham ke sana, dia harus sampai dulu ke kaidah idrokun jazim, idrokun jazimun bahaitsul yaqum ma'ahu taradun muwafiqun lil wasi'in nasyun ang dalili. Ketika sudah sampai di sana, nyampe ke pahamannya. Lalu kaidah yang keduanya masuk ke ihsan, ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takung taru fa innahu yarok. Jadi posisinya antaranya nyampe. Dan saya bukan memaksakan apa yang saya jelaskan kepada Anda. Enggak, silahkan agama Anda. Gitu. Tapi kalau Anda bahas-bahas syariat agama orang lain, yaitu agama Islam, lalu Anda serampangan menafsirkannya, terserah kalau Anda takutnya nanti membalikan. Kan orang-orang Islam juga ada katanya misalnya seperti siapa Juma dan yang lain, silahkan. Anda fokus ke orangnya. Cuman kalau saran saya ini diterima syukur enggak juga enggak masalah ya. Itu hak Anda. Itu hak Anda. Saya misalnya kalau jadi Anda, terus misalnya Anda katakanlah ini mah misal walau alam, saya nggak tahu motivasi Anda seperti apa dengan bikin konten seperti ini. Anda misalnya merasa tidak enak karena banyak juga orang Islam yang katakan ngocek-ngocek agama lain seperti agama Anda. Anda fokus ke orangnya. Enggak semua ya, orang mereka Islam masalahnya tidak berani. Ya, siapa? Si Juma nggak berani masalahnya.
Iya, ini mah Ketakutan misal. dia. Saya juga nggak kenal sama Juma, nggak kenal. Saya cuma tahu aja Juma suka bahas-bahas konten agama orang lain. Di dalam enggak, bagi agama kami ya seperti Yesus alias Nabi Isa alaihissalam, bagi kami Nabi, bagi kalian Tuhan, ya silakan. Udah nggak perlu ada yang perdebatkan. Ketika kembali lagi kepada pembahasan masalah apa namanya makna dari menuhankan itu nafi isbat bang, nafi isbat. Jadi entarnya ada konteks mana tawasul dan mana wusul. Kalau dalam urusan tawasul dianggap wusul, lalu menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah dan menganggap bahwasannya ada kehendak lain selain kehendak Allah, itu musyrik, jelas. Bahkan walaupun itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahaman Anda tentang menuhankan, itu silakan Anda pertahankan, Anda yakin seperti monggo, saya nggak maksa. Nah, menurut Islam, yang namanya menuhankan itu ada nafi isbatnya dipakai, itu rukunnya. Menafikan segala sesuatu, lu mengisbatkan kepada satu hal. Gitu, jadi nggak bisa. Itu menurut Anda seperti ini. Seperti lalu masalah tadi darah. Di dalam syariat agama Islam, benar, darah di dalam Islam, di dalam syariat agama Islam, dalam fikih mufakat madhabul arba'ah dari mulai Imam Abu Hanifah, wa Imam Maliki, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hambali, darah diharamkan. Kalau ngobrolin baginda Nabi nggak bisa disamakan. Itu menurut syariat kami. Jadi lalu ketika ada perintahan kata Anda tadi masalah masuk ke WC, masalah masuk kaki kiri, itu syariat Nabi. Dan segala yang bentuknya syariat agama yang keluar dari mulutnya baginda Nabi, apakah itu konteksnya wajib ataupun sunnah, itu semuanya tidak lepas dari konteks perintahan Allah. Lalu jika saya jelaskan semuanya wahyu. Bahkan ada yang di luar Quran. Anda pernah baca nggak hadis qudsi? Hadis qudsi adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah di luar melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Islam ini luas bang. Nah ini dalam syariat agama Islam seperti itu. Jadi Baik, maksud saya bisa tanggapi ya. Sebentar, maksud saya begini. Jadi Anda agama Kristen pasti punya syariat, punya aturan di dalam agama Kristen. Ini yang boleh, ini yang tidak. Ini seperti ini itu di Kristen pasti mungkin seperti itu dan termasuk di agama lain. Silahkan, itu hak Anda. Tapi ketika Anda bahas-bahas masalah syariat agama dan itu agamanya agama Islam sedangkan Anda agamanya bukan Islam, lalu Anda menafsirkannya serampangan, membaca tafsir Quran dari model kayak gini nih, saya mau bawa tafsir Jalalainnya. Nggak bisa harus baca asbabun nuzul segalanya. Nggak bisa. Bahkan bagi kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah diharamkan menafsirkan Al-Quran tanpa langsung mengkaji hasil dari ulama-ulama ahli tafsir yang sudah dimufakati oleh para ulama. Jadi Anda nggak perlu protes, itu dalam syariat Islam seperti itu. Saya pun nggak bakal protes syariat agama Anda seperti apa, enggak, karena saya nggak tahu, nggak berani. Silahkan, seperti itu. Baik, sudah bisa tanggapi bang? Silahkan. Baik, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Abah Raden Syiar Langit. Ya, pertama saya tanggapi satu persatu tadi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kalau kita bikin definisi sendiri, itu nanti jatuh-jatuhnya debat kusir. Maaf, saya definisi sedikit siapa? Maaf sedikit saya nggak bikin definisi sendiri. Itu menurut Quran masalah. Bukan menurut Al-Quran. Gini bang, saya tanggapi. Menurut Al-Quran, adakah darahnya Muhammad boleh diminum? Di dalam hadis ada. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Gitu. Nih, Islam itu aturannya Quran, hadis, ijma sama qiyas. Di ayat berapa? Bisa Quran doang. Di Quran surat berapa? Di luar Quran ini ada hadis qudsi loh. Sebentar Abah. Di Quran surat berapa bahwa dasar-dasar Islam itu adalah Quran, hadis, kitab fikih, karangan ulama, di mana? Begini. Saya katakan tadi, dasar hukum syariat agama Islam itu betul. Maksudnya itu dasarnya di mana itu? Di Quran mana? Kan saya tadi katakan bukan hanya Quran patokannya hadis qudsi, tahu hadis qudsi enggak? Bukan Quran yang bilang begitu kan? Hadis qudsi itu dauhan Allah. Hati-hati. Nah, baik, saya tanggapi dulu, Bang. Karena waktu saya nih, tadi kan Abang bicara saya diam, ya kan? Biar gantian gini, Bang. Ya, jadi beginilah, inilah yang saya bilang bahwa mereka ini memang menuhankan Muhammad, bahkan lebih daripada itu, bahkan menuhankan para ulama juga. Gini. Menurut Al-Quran,
janganlah kamu mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Hewan yang dicekik, nggak boleh. Khinzir, babi, nggak boleh. Nggak ada di situ, kecuali babinya si fulan. Oh, nggak ada. Tidak ada di situ ilah, kecuali ini, nggak ada. Saya Nggak paham ada sama dari sekali. tadi. Tapi Saya paham Anda matoknya ke Quran doang dari tadi. Anda matoknya ke Quran Justru doang. begini Bang, justru begini. Al-Quran itu mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Kenapa yang Anda pakai kitab di luar Al-Quran? Ada hadis kursi apa? Makanya ini akibat umat muslim menuhankan yang lain. Maka mereka menganggap Hadis wahyu-wahyu kursi di luar yang itu- lain. Hadis kursi itu wahyu Allah. Hadis Di mana kursi ayat itu Quran wahyu yang Allah. mengatakan bahwa hadis qudsi itu wahyu Allah? Ya Allah ya Rabbi, hadis kursi itu wahyu Allah. Iya, itu perkataan di luar Al-Quran, betul? Quran itu dawuh Allah yang sampai kepada baginda Begini Nabi Abah, Jibril. begini. Hadis kursi Perkataan adalah wahyu bahwa Allah begini Bah, yang dengar Abah, disampaikan dengar, oleh dengar. Allah Bang langsung Raden. ke baginda Nabi. Begini Bang Raden, Sudah benar gantian dulu. Jibril. Tadi kan waktu saya. Gimana nih? Begini Bang Raden. Bahwa hadits qudsi itu wahyu. Ya kan? Perkataan ulama ini, imam mazhab ini. Itu kan semua di luar Al-Quran, betul? Hadis kursi jangan disamakan sama perkataan ulama, beda. Ya Enggak, Allah. maksud saya, yang bilang hadits qudsi itu wahyu siapa? Nanti ente bisa bilang gini lagi, Bang. Yang bilang ini Quran wahyu Allah siapa? Al-Quran Yang itu bilang sendiri saya- yang mengatakan Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil mutakin. Betul? Iya, nanti kalau Bahwa bagaimana kalau Al-Quran dibalikin, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? bagaimana kalau dibalikin nanti bisa saja ada orang yang ngomong bahwa kata Muhammad bahwa Quran dawuh Allah ntar dibilang bohong gimana? Bukan begitu, maksud saya begini. Sebelum kita melebar kemana-mana, Iya, makanya. begini loh Bang, Anda kan yang jadi nanya, masalah tuh Anda kan begini. nanya Quran doang. Begini Bang, Anda nanya yang Quran doang. jadi masalah tuh begini. Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Petunjuk. Tapi yang dilakukan Muslim apa? Oh bukan Quran petunjuk, bukan Quran kitab menjelaskan. Malah mereka merujuk kepada kitab karangan A, kitab karangan B, kitab karangan C. Akibatnya apa? Akibatnya memang boleh meminum darah manusia. Namanya siapa? Namanya Muhammad. Dibilang, oh itu spesial. Beda. Kalau darah Muhammad beda. Nggak ada dalam Quran itu, jangan kalian minum darah kecuali darah Muhammad. Nggak ada. Iya. Nah, itu pertama. Permasalahannya Sebentar, satu. saya tanggapi dulu satu persatu. Saya tanggapi satu Permasalahannya persatu. satu. Anda matoknya ke Quran doang. Itu doang. Jadi Anda nggak jadi tidak nerima cukup. kami, Jadi tidak Quran, cukup. hadis, Tidak cukup. ibadiyah. Tidak cukup Al-Quran bagi seorang Muslim. Pokok gini. Sebentar Bang, pertanyaan saya simpel. Apakah tidak cukup bagi seorang Muslim Al-Quran memberi petunjuk? Bukan berarti enggak Nah cukup. kan abang tanya itu. Petunjuk di Gini dalam Bang, syariat. gini. Abang jawab aja singkat. Apakah tidak cukup Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk? Pertanyaan Anda kalau saya jawab, berarti saya menafikan yang lain. Berat. Dia nggak gini. Kalau pertanyaan Anda saya jawab, saya paham. Pertanyaan Anda, apakah nggak cukup Quran sebagai petunjuk umat Islam? Kalau saya menjawab iya atau tidak, saya menafikan yang lain. Udahlah. Misalnya hadis qudsi. Saya kembali lagi kepada yang tadi. Itu dauhan Allah sama. Gimana sih, Bang, pertanyaan saya simpel aja loh Bang. Bang Raden Syiar Langit. Apakah misal nih, ini misal ya. Misal nih, ini heboh ini kalau sampai kejadian. Misal saya masuk Islam. Oke? Saya jadikan Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk saya. Apakah saya akan tersesat? Tidak. Oke, kalau Anda sudah tidak tersesat, sudah benar dengan Al-Quran, kenapa Anda cari kitab yang lain? Di dalam Quran juga disampaikan, ikutilah Muhammad sebagai Rasulku. Oke, di dalam Al-Quran disuruh mengikuti Muhammad, betul? Iya, karena menyampaikan Muhammad salah menyuruh syariat apa? agama Allah. Muhammad menyuruh apa? Banyak perintah-perintah yang berkaitan dengan sunnah. Di dalam Al-Quran, Muhammad menyuruh untuk mematuhi firman Allah, betul? Betul. Hadis Sekarang qudsi juga yang firman Allah yang mana?
Firman Allah di dalam Quran yang 1440 ayat dan juga hadis qudsi firman Allah. Di mana? Duh, yang bilang hadis qudsi firman Allah siapa? Nabi Muhammad. Iya, tapi itu perkataan-perkataan di luar Al-Quran. Ya makanya di sini titik temunya dari tadi juga saya paham. Nah, makanya maksud Anda. yang saya maksudkan begini loh, yang saya maksudkan begini. Tadi, oke lah, saya terima semua omonganmu. Tapi kalau kita turutin pun ke sini, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalian bilang, oh itu hadis doif, itu perkataan doif. Jadi serba salah. Diturutin salah, nggak diturutin salah. Pertama saya turutin. Misalnya nih, kalau kalian harus merujuk kepada hadis, ya, merujuk kepada hadis qudsi, merujuk kepada gini. Ada satu perkataan Muhammad bilang begini. Kalau ada lalat masuk gelas, ya kan? Maka lalat itu harus dicelupin ke dalam, betul? Ya. Lalu diminum, betul? Maksudnya kalau dicelupin semuanya nggak bakalan jadi penyakit gitu. Iya, artinya kalau ada lalat masuk, kalau ada lalat masuk, maka kalau dicelupin ke dalam itu malah tawar gitu loh. Artinya Ya, karena ada kurang lebih di sayap. seperti itu. Sebentar. Di sayap lalat itu satu racun, satu penawar, betul? Ya. Nah, Anda percaya itu perkataan Muhammad? Saya cari, gini, mohon maaf, saya harus cari hadisnya. Kan kita turutin kemauan mereka. Kita udah turutin nih. Oke lah, hadis qudsi itu wahyu. Oke lah, hadis-hadis itu wahyu. Kita anggaplah, kita turutin dia. Tapi dipalsu-palsukan juga sama mereka nanti. Yang maksudnya Masalahnya siapa, Bang? begitu loh, serba salah, Bang. Ke Quran doang dianggap tidak cukup Al-Quran, harus ke hadis. Oke, diturutin hadis. Oh enggak, itu enggak benar. Gimana sih? Dia maunya gimana, Bang? Begini. Makanya kenapa ada hadis yang doib, yang maudu, hadis yang lemah. Kenapa di dalam umat Islam tolabul ilmi paridotun, makanya wajib cari ilmu. Jangan Oke, setiap berarti omongan yang keluar, bikin rugi berarti palsu. maksudnya begini, mohon maaf. Maksud saya begini. Kenapa ada hadis yang palsu dan yang lainnya? Yang namanya pemalsuan, orang berdusta atas nama Allah, orang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Ya ada aja, Bang. Kenapa kita di pesantren ngaji kalau hadis apal sama perawi-perawinya? Biar tahu mana yang hadis sahih dan tidak. Siapa mu'alifnya? Itu Setahu saya nih, Bang, ya. Diwajibkan untuk mencari ilmu itu seperti itu. Oke, tapi setahu saya nih. Oke, setahu saya nih. Sedikit. Saya aja merasa enggak menguasai ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Iya, makanya saya sedang mengajari nih. Karena saya udah 13 tahun pelajari agama Islam. Oh, 13 tahun? 13 tahun saya mendalami agama gitu. Islam. Coba, mohon maaf, saya sedikit saja. Saya mau tahu aja sedikit saja. Kalau Anda mempelajari masalah Islam 13 tahun, saya mau tahu 12 pan ilmu agama yang diwajibkan dicari. Pan apa aja? Itu ajaran ulama, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu. Nggak ada dalam Quran. 12 di Quran surat berapa, Bang? Anda patokannya Quran terus dari tadi. Makanya saya bilang yang saya pelajari agama Islam, bukan agamanya ulama. Makanya saya bilang umat muslim tidak lagi bisa membedakan mana Quran, mana perkataan ulama. Gini, Bang, saya tanggapi dulu sedikit. Gini, Bang, saya tanggapi sedikit nih. Sedikit nih, Bang. Aturan Betul, Islam betul tidak? Menurut otak ente nggak bisa. Oke, saya sedikit nih, Bang. Tadi Anda bilang minimal ente sudah bisa memahami 1000 bait alfiah. Coba saya dengar. Nah, ini ditambah-tambah lagi kan 1000. Di mana lagi? Itu ayat berapa, Bang? Kita fokus Quran. Saya mau nanya kepada Anda. Sebentar dulu, sebentar. Huruf IFA ada berapa? Waduh, Huruf IFA ada nampaknya dia berapa? sudah mulai emosi. Ente baca Quran. Ente Quran. Oke, kita Bang, fokus Quran. tenang, Kita fokus Quran. tenang, Hey, tahan dengerin dulu. diri. Kita Ini fokus ujian. Quran. Iya, Tahan fokus diri. Quran. Kita Tenang, fokus Quran ya. tenang. Fokus Quran, dengerin. Tenang, Fokus Quran. tahan diri, Saya mau tahan nanya diri, Quran sama tenang. ente. Sebentar, Saya mau nanya tahan Quran. diri. Saya mau nanya Quran Raden sama ente. Syiar Langit, tenang, tahan diri, Nanya tahan Quran diri. saya sama ente. Hukum Iya, tajwid baca tahan diri Al-Quran. dulu, tenang, Ini tenang. pelajaran Sudah? dasar anak SD. Sudah bisa Saya tenang? mau nanya. Sudah Saya bisa mau nanya, tenang? Huruf IFA ada berapa? Sudah bisa tenang Huruf belum? IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Huruf IFA ada berapa? Sudah tenang belum? Belajar 13 tahun Islam huruf IFA Ya, ada berapa? sudah tenang, Itu sudah belajar bisa saya baca jawab. Quran bukan hadis. Sudah bisa saya Bukan jawab. hadis. Baca Quran. Sudah bisa saya jawab belum?
Ya kan? Huruf IFA ada Baik, berapa? saya tanggapi dulu satu dari yang tadi. Huruf IFA Satu dulu ada dulu, berapa? satu Jawab dulu. Nah kan Huruf diajak IFA ke dulu ada berapa? hadis, lari ke Quran. Diajak ke Quran, nanti lari lagi. Mereka ini kayak gini terus loh. 12 tahun belajar Islam masa nggak tahu Tadi huruf saya IFA? bilang, ayo kita fokus ke Quran, lari Iya, ke fokus ke hadis. Quran. Sekarang Saya kita ke memang hadis, fokus lari ke Quran. Saya dari tadi juga ngomong fokus ke Quran. Bang, tadi Ini Anda tentang bilang, Quran, pertanyaan tadi saya. Anda bilang, Pertanyaan saya tentang hadis Quran. itu harus kita Pertanyaan saya kaji. tentang Quran, toh. Harus kita kaji saya apakah coba dia mau dengar baca perawinya, ayat yang Quran. Saya mau matanya tahu. dan lain sebagainya. Mau Itu tahu tadi saya Anda baca Quran katakan. itu seperti apa? 13 Padahal tahun belajar tertulis Quran, baca loh di Quran itu situ seperti apa, coba? Sahih Saya mau Muslim. tahu. Quran. Sahih Jangan ke Muslim Sahih betul nggak? Muslim. Enggak ke hadis, enggak Quran. Quran. Namanya 13 sudah Sahih tahun. Muslim tapi 13 tahun belajar dipalsu-palsukan. Quran, masa nggak tahu huruf IFA? Sahih Bukhari Huruf IFA masa tapi nggak tahu? dipalsu-palsukan. Huruf IFA ada berapa? Bagaimana mungkin 13 Sahih tahun belajar Muslim Quran. Anda 13 palsu-palsukan? tahun belajar Quran gimana ini? Gimana sih? 13 tahun belajar Quran. Katanya Sahih 13 tahun belajar Quran. tapi palsu. 13 tahun belajar Quran. Makanya Mulut nih Aiman. saya wah udah marah-marah dia saudara-saudara. Sudah keluar kan? Sifat aslinya sudah keluar kan? Siapa panggil Sebentar lagi kesetanan. iblisan babal goblok. Dulu jangan kamu keluarkan Pak Eles dia mengaluarkan. Sebentar lagi kesetanan. Keluarkan Kesurupan. Kau ngaminam Kesurupan. nabi aing babal. Kesurupan. Huruf IPA ada berapa? Huruf IPA ada berapa goblok? Goblok, huruf IPA yang sabaraha? Huruf IPA Kesetanan. yang sabaraha? Hah? Kesetanan. Sia kesetanan namanya. Huruf Allah. IPA ada berapa sia? Kumaha? Dia orang mana? Kesetanan. Dia kesetanan boleh. Kumaha sih? Tapir, bukan tapir. Dia pir. Jangan Aing nanya ke sia. kesetanan begitu. Saya mau nanya ke sia betul. Ya 13 tahun saya baca Quran. 13 tahun belajar Yang Quran saya sia. pelajari Quran. Iya Quran. Di dalam Goblok, Quran nggak Quran, ada huruf Quran. ini ada berapa apaan nggak ada itu ngarang Dengerin bebas dulu aku, aja. sia. Saya nanya huruf Tidak IPA itu bagian ada dari di pembelajaran dalam Al-Quran. Quran. Kagak ada dalam Diperintahkan apa? apa? Apa diperintahkan Al-Quran? Jika tolong. kamu ragu-ragu Jika kamu tentang membaca apa yang Al-Quran diwahyukan kepada tidak kamu, sesuai maka dengan tanyakanlah aturannya. orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sia monyet. Jangan kesetanan, Jangan saudara. kesetanan, nonyo Quran. Jangan Kalau saya mau kesetanan ngetes baca seperti Quran ente. itu. Aing nanya tes, saya mau ngetes baca Quran ente. Saya coba dengar baca Quran ente. Oh, makanya Coba, aku coba, bilang coba. kan mereka ini lomba baca Quran. Mereka ini lomba baca Quran. Jangan dulu ke tafsir. Oh. Aturan di dalam Islam. Dulu ini, juga saya kalau begitu. mau Saya sudah ngomongin ceritakan Quran, berkali-kali. aturan baca Quran dulu. Ketika Aturan baca saya Quran dulu. pertama Baca kali Quran itu belajar pertama Al-Quran, harus paham dulu saya ketemu tajwidnya, dengan harus guru, paham dengan dulu ustaz. urusan makhorijul Ya kan, huruf, disuruh baca. harus belajar Qul goribus huwallahu ilah, ahad. biar baca Tapi saya baca, Qurannya nggak salah, Qul nggak huwallahu serampangan. ahad. Karena kalau Oh, tidak salah seperti baca itu Al-Quran bacaannya. serampangan, nanti salah Bacaan yang makna. benar, Oh, Qul salah. huwallahu Salah, ahad. boro-boro nafsirin. Lam yalid wa lam yulad. Mana? Harus ad. Mana ada? Jadi Ya, mereka emang pelajari aturannya itu. seperti Aturannya seperti itu, Bir. Loh, Gini, Bir. yang dipelajari cara baca Yang huruf dipelajari itu hijaiyah, bukan Ya, cara tolong. memahami isi Al-Quran. Memahami isi Al-Quran itu harus ada cara baca dulu, mau gimana Loh, paham. untuk tolong. apa orang kita Untuk orang apa Indonesia? baca Qurannya jadi salah. Kita orang Kalau Indonesia. salah aja panjang pendeknya jadi Kita salah makna. harus kita Salah orang makna. Indonesia harus Gitu. merujuk kepada bahasa yang Gitu, bisa Mbak. kita mengerti. Makasih Kak Veto, makasih. Allah siapa mah? Coba Loh, coba ya saya. begitu. Baca kusia ayat hiji Al-Anfal. Baca sok buka tafsir. Lomba baca baca huruf. aja jangan baca. Baca apa bacaannya? Baca. Sudah aku bilang, mereka ini 12 kalau tahun. baca Quran 13 tahun lomba belajar Quran. baca huruf Arab. 13 tahun baca Quran 13 Apakah tahun. mereka tahu artinya? 13 tahun. Nehi. Bahkan assalamualaikum aja banyak Ada muslim yang nggak tahu setan. artinya. Ya Coba Allah, tanya setan, muslim, kan? apa arti Pir. assalamualaikum? Permisi. Pir, ini kusia. Pir. Arti assalamualaikum aja nggak tahu. Banyak orang Islam nggak tahu arti Oh, assalamualaikum. ya dia itu yang nggak Artinya tahu. katanya permisi. Enggak bisa dijadikan semuanya rujukan. Gitu. Makanya saya bilang, Pir, ya baca Quran Raden dulu. Syiar Baca Langit. Quran dulu yang benar. Saya bilang, baca Quran dulu kalau yang benar. kamu mau Qurannya belajar baca dulu yang benar. Kalau kamu mau memahami ujung-ujungnya baca Quran, terjemahan. aturannya itu dari baca Quran Artinya dulu. Setelah berhasil lomba-lomba membaca baca Al-Qurannya dengan indah. benar, baru belajar tafsirnya. Sebelum belajar tafsir, ente harus belajar ilmu nahwu sorobnya. Sekarang kamu saya suruh tebak aja ya. Saya suruh kamu tebak ini surat apa? Enggak benar. Saya kasih kamu Nggak tebak benar. ini surat apa ya? Gitu, biar ya. biar Jadi biar bakalan enak nih. tebak yang benar.
Dalam baca Al-Quran itu memaknai Al-Quran, pertama baca Quran dulu yang benar. Nggak Lalu ada tahu, seperti itu, baca karangan Quran dulu bebas benar. pun juga Kalau nggak ada. benar, salah panjang pendek saja nanti nggak benar maknanya. Itu kan bahasa Arab, Itu orang kita Al-Quran artinya. bahasa Arab. Seperti itu 13 tahun belajar Islam dari mana lu setan? Setan sia Kesetanan. Itu bagi mah orang mana lu? Hah? Panggil je aing langsung. Ketemu di darat. Kesetanan nih ya. Gitu. Dasar kafir harbi. Sia kafir harbi. Bentar lagi mau jadi teroris nih. Baca Qurannya sebenarnya. Mau jadi teroris, mau jadi teroris. Setan. Oh, jadi mau anak setan. Sebentar. Oh, anak Saya setan. suruh Gimana, kamu Pan? menjawab, Pan, saya setan, suruh saya kamu baca dulu apa Quran, namanya? setan. Menebak ini Setan. surat apa Kalau ya? belajar baca Quran itu belajar dulu baca Ini Quran. saya akan bacakan, saya Belajar akan tajwidnya, putarkan baca video. muridnya, baca Nih, ya. muskilatnya. Nih. Yang paham, lalu Oke, hafal. baik, nggak apa-apa, kita turuti. Kita Nanti turuti. setelah beres, lalu ente Kita belajar turuti, tafsirnya. saudara-saudara, Sebelum bisa kita memanai turuti. mana tafsirnya, ente harus belajar dulu nahwu sorobnya, ilmu Nahwu bayannya. sorob. Kaedah Oh, cara iya, memahami iya, nggak baca apa-apa, Quran dan nggak yang apa-apa, lainnya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu, seperti itu. Huntu, ngahuntu hungkul sia makaprot ku aing. Ngaji batu bebel. Sia. Sebentar ya. Sebentar aku ulah sok ngahuntu hungkul sia. Itu ngahuntu sia ngahina nabi kehed. Aing teu ngahina agama sia bebel. Di mana menghinanya? Iya, eta teh Coba, nih. Ini surat apa? Surat apa ini? Surat apa? Iya. Surat apa ini? Surat apa naon sebutkan babal da Quran teh loba. Sebentar nih. Sia baca. Sabar. Nih. Dengar. Di Bandungan Dengar. ente baca Quran Dengar. yang benar. Dengar. Coba saya ngetes satu ayat saja silakan terserah gitunya sok baca ku ente ku sia. Baca Quran ku sia sing benar. Bacaan Qurannya gitunya. Iya. Sok baca atuh sing benar. Gitu. Ya. Baca Quran 13 tahun belajar Al-Quran. Coba, itu surat apa? Belajar Al-Quran. Surat dari apa? mana lu? 13 tahun belajar Al-Quran. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi ini surat apa? Dengar dulu. Dengar. Ini surat apa ini? Ditanya urusan Surat apa? tajwid sia teh nyaho. Sia dititah maca Quran tiap tadi ku aing. Dengek Coba. nanya surat apa? Babal surat Quran teh panjang loba. Aing lain hafid Quran. Itu siapa yang tatu kena ku aing dibaca gitunya. Dia nyaho teh maca Quran bisa. Hah? Ngahuntusnya ngahina baginda Nabi. Kayak teh ya dengekeun ku sia. Iya ku sia baca lain. Coba, apa itu? Coba, apa itu? Bukan suruh nyetel handphone, suruh baca. Gitu. Baca ku sia. Tiada sanggup dia, saudara. Tiada sanggup dia kemana? Raden Siar Langit, tiada sanggup. Dia sanggup sia macaku nyebutkan surat huruf Tiada kaf itu sanggup nyaho. menjawabnya. Huruf kaf sia teu sanggup. Teu sanggup. Tiada sanggup. Itu teu sanggup. Lu Tiada teu sanggup. Lu enggak mampu. Mampu atau tidak? Baca Quran. Hah? Mampu atau tidak? Enggak mampu enggak tidak ente. Jauh sangat Ente mampu. mampu. Sangat Sial lah mampu. nanya. Hah? Buat apa kita nggak lomba-lomba baca? Ini tuh lomba-lomba Kita jadi lomba sial. memahami Itu, isinya. memahami isi Al-Quran kemana? Mau bagaimana Loh, memahami isi Al-Quran baca aja nggak becus. sekarang yang penting bagi kita apa? Isinya atau lomba baca hurufnya? Isinya nggak becus. Apa gitu? Isinya harus paham dulu baca Qurannya. Mau bagaimana Ya sudahlah, dimaknainya? intinya karena memang Bagaimana? mereka sudah terdoktrin 12 tahun. teman-teman. Udah Mereka kata ini apa? Alfiah, Mereka dunia kata didoktrin Hah? bahwa Piki, apa? piki. Membaca Dia nyaho Al-Quran rukun sholat dapat sabaraha. amal. Hah? Jadi Tata cara seperti suci ini si rukun Raden wudu Siar sabaraha. Langit ini, dia Rukun baca udah Quran 13 bukan mau tahun. paham isinya, 13 tahun siapa? bukan mau paham isinya. Dia membaca Al-Quran dengan tujuan biar dapat amal, bukan mau tahu isinya. Makanya tadi ketika saya katakan di dalam Al-Quran dilarang minum darah, kata dia, oh boleh, darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang, dan kamu adalah orang-orang yang menambah-nambahi Al-Quran dengan mengatakan boleh meminum darah. 13 tahun baca Quran. Ya kan? Baca Quran 13 tahun belajar Islam, baca Quran gak becus. Tiada Ditanya sanggup tajwid, dan hukum tiada aja gak mampu tahu. dia. Allah, oh iya. Oke, baik. tolol. Cukup Islam, ya. Islam KTP yang nggak belajar, Baik. yang nggak ngaji mungkin ketipu Baik, sama sekarang ente. saya turunkan Jadinya, dulu siar sekarang langit. ya, Nanti ambil iya, air minum mungkin dulu otaknya ya. ngomong. Nanti ambil air Jangan minum usah terus minum urus air agama putih orang dulu lain. ya, biar Nggak tenang, usah biar ngurus jinnya agama kembali orang dulu lain. ke gua. Agama ente sendiri. Oke, ya. kita Urusi bersihkan aja dulu agama ya. ente sendiri. Urusi kusiah. Hacing. Aduh, berat memangnya berat ya. Kamu sudah kubilang ya.
Kalau Islam membahas agama orang lain, ya, seperti Zakir Naik, ya kan, dan kawan-kawannya. Semangat 45. Di Manu di apa? Aduh, apa ini? Peringatan. Senjata. Masa kita ada peringatan senjata? Gak ada ini. Tok-tok ini kadang-kadang salah. Dia. Oh iya tadi ya. Dia itu mungkin tadi ya. Jadi intinya teman-teman ya, bahwa ketika mereka ya men-challenge begitu ya, Zakir Naik ya, difasilitasi oleh Stadion Patriot di Bekasi. Iya, tapi jangan harap kalau kita bertanya agama mereka. Gak bisa. Nanti kalau dibahas agamanya, mengamuk mereka, saudara, mengamuk. Iya. Itu, memang seperti itu keadaannya. Ketika ulama mereka, Zakir Naik, datang ke Indonesia membahas agama orang lain, disambut oleh wakil presiden, dikawal oleh polisi. Tapi ketika kita menanggapi atau memberikan counter, ya, mempertanyakan agama mereka, mereka akan marah-marah. Mereka akan kesetanan dan kesurupan. Itu fakta. Gitu loh. Makanya kan saya pernah bilang, melangkah menjadi seorang apologet, menjawab dan membalikkan keadaan, ya, itu nggak gampang, nggak mudah teman-teman. Kalau kalian berapologet dari Indonesia, siap-siap rumah kalian buka pintu, kami dari Laskar. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang, ya, berhati-hatilah kalau kalian masih berapologet, kalau kalian masih di Indonesia. Jangan, karena cuma orang Islam yang boleh membahas agama orang lain. Iya. Itu loh. Siapa contohnya? Nah, mau ku kasih contoh. Nanti kalian mau kasih contoh ini. Karena banyak orang-orang yang belum tahu ini. Banyak juga muslim-muslim yang belum tahu. Nih, ku kasih contoh nih. Nih. Benarkah Bible dipalsukan? Apakah ini penistaan? Penistaan dari mana? Ini namanya dakwah, saudara. Dakwah ini ya harus dipajang ini di jalan, saudara. Satpol PP tidak boleh, saudara, menurunkan banner ini, saudara. Ini dakwah agama Islam, saudara. Agama Islam. Ya, benarkah Bible dipalsukan? Tapi kalau Bible-nya dicoret nih, dicoret krik gitu, diganti Quran. Benarkah Quran dipalsukan? Lomba mereka pakai baju daster di Monas, kejang. Lomba kejang di Monas. Tuh.